Shalom, bersyukur pada saat ini kita berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, Surabaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan ngobrol gitu, akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik gitu, yaitu mengenai 3 tugas panggilan gereja, antara lainnya yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Nah, tentunya topik ini bukan saya yang akan menyampaikannya, tapi ada seorang narasumber yang akan menyampaikannya buat kita semua, yaitu Pak Pendeta Andreas Daud. Shalom Pak. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Belum terlambat ya, selamat Natal semuanya. Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Sangat baik hari ini, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian dan Pak Andreas Daud, sebelum kita memulai dialog kita, obrolan kita pada saat ini, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Baik. Dan saya akan memimpin dalam doa. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik buat kami semua. Tuhan. Kami saat ini kembali lagi dipertemukan bersama-sama di dalam pendalaman ajaran, dan Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik, bahkan kami dari pendalaman ini dapat mendapatkan satu hal yang sangat baik untuk kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong dan menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Pak, kan hari ini kita punya topik yaitu marturia, diakonia, dan koinonia gitu ya. Iya, betul. Nah, begini, dari ajaran Tritugas Gereja yaitu TTG ini kan memang sudah dipahami dan dilakukan oleh gereja-gereja sejak lama gitu ya, bukan Sejak hari awal. ini saja gitu, tapi sudah lama gitu ya. Nah, di tengah konteks dunia yang semakin hari semakin berkembang tentunya, apakah Tritugas Gereja ini masih relevan untuk dilakukan gitu Pak? Baik sekali. Supaya kita lebih rileks, santai ya, saya mau memulai perbincangan kita ini dengan sebuah pernyataan ringan ya. Oke, baik Pak. Begini pernyataannya. Jika Anda masuk ke sebuah toko roti, ya, Anda akan melihat berbagai jenis roti dengan beraneka ragam bentuk, warna, kemasan, dan tentu rasanya. Betul ya? Iya, benar. Namanya juga toko roti, pasti banyak roti di situ kan? Iya. Tetapi setelah diteliti, diselidiki, ternyata semua roti yang beraneka ragam itu terbuat dari bahan yang sama, yaitu tepung terigu. Tahu tepung terigu Iya, ya? tahu pastinya dong Pak. Kalau Kak Elsa tidak tahu tepung terigu, nanti kita pergi ke toko roti bersama-sama ya. Tahu. Iya, tepung terigu ini sekalipun sudah dikenal dan dipergunakan sebagai bahan utama membuat roti dari zaman ke zaman tentunya ya. Saya masih kecil pun tahu bahwa tepung terigu ini dipakai untuk buat bahan dasar roti gitu ya. Nah, namun tepung terigu itu tetap menjadi yang terpenting sebagai bahan utama untuk membuat roti. Nah, apapun bentuk kemasan, kemudian bagaimanapun rasanya, itu tergantung kreativitas yang membuat roti itu. Artinya apa? Artinya sekalipun tepung terigu itu tetap tidak berubah, dari zaman ke zaman namanya tepung terigu ya tetap sama ya. Iya. Tapi tetap relevan sebagai bahan utama untuk membuat roti. Nah, maaf ini bukan promosi ya, bukan iklan. Tapi saya mau mengajak kita masuk kepada pintu gerbang terkait dengan akan membahas tentang diakonia, koinonia, marturia yang tadi dikatakan sudah sejak zaman gereja pertama ya. Tetapi apakah masih relevan? Nah, itu
yang mau saya sampaikan terkait dengan topik kita hari ini, begitu. Seperti itu Kak Elsa. Oke, baik Pak. Saya boleh teruskan ya? Boleh Pak, silakan Karena Pak. tadi itu baru improvisasinya, Pembukaannya. pembukanya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang apa namanya, 3 tugas panggilan gereja ini memang sudah diketahui, sudah dipahami dan bahkan dilakukan oleh gereja di sepanjang zaman, ya kan? Nah, bahkan kalau kita perhatikan kesaksian Alkitab, 3 tugas panggilan gereja ini sudah dilakukan oleh jemaat perdana loh, jemaat mula-mula. Nah, secara durasi waktu, 3 panggilan gereja ini memang kelihatannya sudah jadul, sudah lama begitu ya. Dan mungkin ada orang yang kemudian berpikir atau berpendapat sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dunia zaman now. Nah, namun ini penting supaya kita bisa masuk pada perbincangan berikutnya lebih enak gitu ya. Namun kita ini kan sebagai gereja. Kita sebagai gereja harus paham betul apa sesungguhnya 3 tugas panggilan gereja itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, supaya nyambung, kita akan lanjut kepada 3 tugas panggilan gereja itu sebenarnya berbicara sesuatu yang sangat penting, yaitu terkait dengan misi Allah bagi gereja. Nah, misi Allah bagi gereja. Nah, tadi saya sebut-sebut tentang gereja. Siapakah sebenarnya gereja itu? Tahu nggak gereja? Kan pasti tahu ya. Dalam bahasa Yunani apa itu? Apa ya? Eklesia bukan sih? Ah, ya betul. Oh iya. Gereja itu dalam bahasa Yunani itu eklesia. Nah, kalau kita berangkat dari teks khususnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9, hafal nggak? Saya baca. Coba ada di situ baca. Oke, saya bacakan ya. Ya. Dari 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20, bisa dibaca lagi. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, terima kasih Kak Elsa. Dari 2 teks firman Tuhan yang baru saja dibacakan itu, kita menangkap bahwa baik Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 maupun 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu berbicara tentang misi Allah, yaitu kasih-Nya yang besar yang harus diberitakan kepada dunia. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Hafal ya? Hafal, walaupun sedikit-sedikit mungkin lupa gitu ya. Iya, coba. Bunyinya gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagus, hafal gitu loh. Nah, jadi dalam rangka misi Allah itulah supaya kasih-Nya dapat dirasakan, diberitakan kepada dunia dan orang kemudian mendapatkan atau mengalami kasih Allah, lalu diselamatkan di dalam Yesus Kristus itulah, maka gereja mempunyai tugas penting, yaitu melakukan 3 tugas panggilan gereja itu yang dikenal dengan koinonia, diakonia, dan marturia, agar dunia ini mengetahui dan mengalami kasih Allah yang menyelamatkan itu. Seperti itu Kak Elsa. Betapa Oke. pentingnya Baik, 3 tugas panggilan gereja ini.
Nah, kalau kita perhatikan cara hidup jemaat pertama yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 itu mereka dikatakan jemaat yang pertama. Kalau kita perhatikan di dalam judul perikop itu kan, itu mereka sudah melakukan 3 tugas panggilan gereja. Nah, walaupun pada saat itu masih sederhana tentunya ya, tetapi luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Ketika orang-orang percaya bersekutu, memecah-mecahkan roti atau berbagi hidup kepada sesama dan bersaksi, dikatakan banyak orang melihat dan mengalami kasih Allah sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Nah, coba dari sini kita perhatikan. Jadi jika saya ditanya, apakah 3 tugas panggilan gereja di era modern ini masih relevan? Saya jawab 1000% sangat relevan dan akan tetap relevan selama gereja itu mengerjakan 3 tugas panggilannya sebagai gereja. Begitu Kak Elsa. Oke Pak, bukan 100% ya, tapi ini Bukan 1000% ya. 1000%. Oke. Nah Pak, bagaimana jika ada gereja gitu? Ya, Gereja karena pertimbangan yang spesialisasi spesialisasi. gitu ya, Heeh. sehingga mereka memisahkan atau menekankan hanya fokus pada salah satunya. Kan tadi ada 3 kan, Ya, tapi ini hanya salah satunya. Misalnya nih mereka hanya memfokuskan kepada koinonia, persekutuan. ya, Ya, atau mungkin diakonia, ya. bahkan hanya memfokuskan kepada marturia gitu. Nah, apakah hal demikian bisa dibenarkan gitu Pak, atau bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi pertanyaan yang baik. Jika kita perhatikan di dalam gereja mula-mula atau jemaat mula-mula dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47, itu dalam konteks yang masih sangat sederhana loh. Sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Nah, tetapi itu adalah contoh yang sangat utuh di mana jemaat yang pertama itu mengerjakan atau melakukan 3 tugas panggilan gereja itu secara utuh. Nah, sekarang mari kita perhatikan pengertian-pengertian masing-masing 3 tugas panggilan gereja itu ya. Oke, baik Pak. Ya. Yang pertama kita perhatikan koinonia atau persekutuan. Nah, sebagai gereja kita tidak hidup seorang diri. Ya. Kita selalu terhubung. Terhubung bukan hanya dengan Tuhan saja atau secara vertikal saja, tetapi juga dengan sesama orang percaya, bahkan sesama orang yang belum percaya, bahkan sesama dengan dunia. Nah, itu namanya terhubung secara horizontal. Jadi koinonia ini harus mencakup horizontal dan vertikal. Bukan hanya tekun dalam pengajaran, tetapi juga tekun dalam persekutuan, bahkan tekun di dalam berbagi hidup. Nah, misalnya ketika kita menikmati makan bersama, itu persekutuan yang akrab, yang indah, betul? Iya. Tetapi di dalamnya juga jangan lupa kita berbagi. Lalu kemudian dalam sharing tertentu ada pengajaran, ada kesaksian yang kita dapatkan di sana. Nah, adalah menjadi bagian yang penting dalam bersekutu. Nah, jemaat pertama sudah melakukan hal itu. Itulah indahnya persekutuan orang-orang percaya. Ada keterikatan dalam kasih kepada Tuhan, tetapi jangan lupa harus teraplikasi dalam keterikatan dengan sesama. Maka sangat tepat kalau Ibrani pasal 10 ayat 25 itu menasihatkan kepada jemaat dan pendengar penerima surat Ibrani ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nanti yang mendengar bisa meneruskan. Nah, lalu kemudian kedua, diakonia, melayani. Melayani dengan sukacita, ketulusan hati, juga bersedia berbagi berkat untuk menjadi berkat bagi sesama. Tidak hanya pada lingkup anak-anak Tuhan atau lingkup gereja saja atau sesama orang percaya,
tetapi berbagi juga harus bisa dirasakan oleh orang yang di luar gereja. Nah kan, itulah misi Tuhan sebetulnya. Supaya melalui gereja ini orang merasakan kasih Allah. Lewat kehidupan umatnya yang suka berbagi. Tentu saja berbagi ini ada dua hal. Berbagi konvensional itu membagikan sesuatu yang bisa dirasakan saat itu. Katakanlah memberi kue kepada orang lain atau uang bantuan kepada orang lain. Tetapi berbagi hidup ini terkait dengan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi atau gereja-gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dikatakan kalau kita perhatikan di dalam Kisah pasal 2 ayat 45 itu, selalu ada yang menjual miliknya dan membagi-bagikannya sesuai keperluan masing-masing. Sebagai gereja harus terpanggil bukan untuk menumpuk menimbun berkat Tuhan bagi kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus menyalurkannya. Nah, kesediaan untuk peduli dan berbagi itulah menjadi panggilan gereja dalam konteks diakonia. Nah, yang ketiga sekarang ya, marturia. Marturia itu bersaksi. Sebagai gereja, kehidupan kita ini dikatakan surat terbuka yang dapat dibaca dan dapat dilihat oleh dunia. Itu ada ditulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Coba baca. 2 Korintus 3 ayat 2, demikian firman Tuhan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, itu dia. Nah, mungkin orang berpikir sesuatu yang dapat dibaca itu adalah berbentuk tulisan dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan kamu. Kamu itu siapa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam konteks tulisannya dia adalah jemaat Korintus. Jemaat Korintus tidak orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, kalau konteks hari ini, kamu itu adalah berbicara tentang gereja. Kan tadi udah dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, gereja itu adalah setiap kita yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita inilah yang dikatakan gereja. Itu menjadi surat Kristus yang dapat dibaca, dilihat. Nah, ini jelas berbicara tentang kesaksian. Jadi hidup kita ini benar-benar harus menunjukkan kesaksian sebagai gereja yang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Nah, tentu saja ini terkait dengan pola hidup, karakter, kemudian sikap, dan segala macam yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang menyedihkan kan banyak gereja, banyak orang-orang percaya bukan bersaksi, tapi malah menjadi batu sandungan, perkataan, sikap, tingkah laku, perbuatannya. Nah, ini tidak menjalankan 3 panggilan gereja, terutama dalam marturianya. Itu jelas gagal gitu ya. Nah, demikianlah sebetulnya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja ini harus mengerjakan yang namanya koinonia. Kita bersekutu satu sama lain, tidak suka meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ayo siapa nih yang suka meninggalkan pertemuan ibadah ya? Itu tugas panggilan gereja yang pertama, koinonia. Lalu kemudian berbagi hidup, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah kita menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, seperti itu Kak Elsa. Jadi 3 tugas panggilan gereja adalah satu kesatuan. Harus dikerjakan dalam keutuhan. Nah, Allah dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa, Ia turun ke dunia menjadi manusia agar dapat bersekutu dengan manusia. Ia rela memberi hidupnya sepenuhnya demi menegaskan kebenaran bahwa hanya Dialah jalan untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan tadi Yohanes 3:16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tidak bisa dipisahkan. Maka jika ada gereja yang memisahkan, memprioritaskan atau memfokuskan hanya pada salah satu dari 3 tugas panggilan gereja itu,
apapun alasannya dan pertimbangannya, menurut saya itu jelas tidak mengerjakan tugas panggilan sebagai gereja dalam keutuhan dengan benar dan baik sesuai dengan misi Allah. Demikian saya bisa menjawab ketika mungkin ada gereja yang memparsialkan tugas panggilan itu, lalu kemudian berkata, aku mau mengerjakan yang ini saja, yang lain tidak mau. Tidak mungkin. Tiga-tiganya menjadi satu kesatuan yang harus dikerjakan secara utuh. Bahwa bisa dikerjakan atau tidak, itu tergantung penghayatannya. Tapi panggilan itu penting untuk dikerjakan. Seperti itu, Kak Elsa. Oke, baik Pak. Jadi memang sebenarnya semua tiga-tiganya ini memang harus dijalankan ya Ya, secara secara utuh gitu ya. utuh. Ya. Oke, nah Pak, pada konteks zaman sekarang ya, khususnya kan kita tahu ya generasi zaman now gitu ya. Ya. Boleh dikatakan bahwa penghayatan tentang panggilan atau tugas gereja itu sudah jauh berbeda gitu, atau sudah banyak pergeseran dengan zaman-zaman sebelumnya gitu. Ya. Apalagi dengan konteks Alkitab gitu kan. Nah, bagaimana kita menjembatani agar penghayatan dan pemahaman kita gitu mengerjakan tugas gereja bagi generasi zaman now itu tetap utuh dan juga tetap relevan gitu loh Pak. Ya, ini pertanyaan baik. Sebagai gereja harus memberikan pemahaman dan penghayatan yang utuh tentang pengajaran 3 tugas gereja itu. Nah, itu sebabnya menjadi penting hal ini terus disampaikan kepada generasi demi generasi. Nah, untuk itu perlu diberi ruang dan porsi yang tepat dan benar ya. Ruang porsi yang tepat dan benar sesuai dengan generasinya tentu saja ya. Generasi dulu dengan generasi sekarang di dalam memahami penghayatan pengajaran tentang 3 tugas gereja ini tetap harus sama, tidak berubah pemahamannya. Tapi pengaplikasiannya ini yang disesuaikan dengan konteks. Itu yang paling penting. Oke. Gitu ya. Untuk itu gereja mesti tahu benar tujuannya apa yang menjadi tujuan gereja melaksanakan atau memberi pengajaran kepada generasi demi generasi agar bisa melaksanakan 3 tugas panggilan gereja dengan benar supaya dapat memiliki benang merah kebenarannya. Jangan sampai ketika generasi berubah lalu kebenarannya berubah. Ini tidak boleh. Kebenarannya tetap tidak boleh berubah, tetapi pengaplikasiannya yang boleh berubah. Saya katakan agar benang merah kebenaran pemahaman dan pengajaran serta mengerjakan tugas panggilannya sebagai gereja tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan, nah ini paling penting, dan tetap menjawab kebutuhan sesuai dengan konteksnya. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah misalnya ya, koinonia. Koinonia itu kan pengertian persekutuan. Itu bisa dikemas dengan, kalau generasi zaman now, memanfaatkan teknologi dan fasilitas kekinian. Nah, itu salah satu misalnya. Tapi tentu saja bisa banyak terobosan. Tapi penghayatannya ini tetap dalam koridor koinonia. Lalu kemudian diakonia. Diakonia mungkin tidak semua berupa berbagi secara konvensional seperti jemaat pertama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu ya. Tidak selamanya seperti itu berbagi sesuatu yang bersifat konvensional. Sekalipun zaman now pun itu tetap masih dibutuhkan ya. Tetapi bisa juga dalam bentuk, ini saya baca dalam bahasa Inggris, share knowledge, ideas or abilities according to their field. Ya kira-kira berbagi pengetahuan, gagasan, atau skill kepada sesama, kepada dunia, sesuai dengan konteksnya. Ini menjadi penting. Demikian juga sesuai dengan bidangnya. Supaya yang disebut dengan diakonia itu sungguh bisa meluas, menjangkau semua generasi, dari generasi ke generasi. Ya kan? Itu juga sesuatu panggilan yang tidak boleh diabaikan di dalam kehidupan
bergereja, yang semuanya tetap dalam koridor melakukan tugas panggilan gereja. Marturia misalnya. Marturia itu kan kesaksian. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 tadi kan kita disebut sebagai surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan itu salah satu bentuk kesaksian hidup kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, lalu bagaimana dengan zaman now ini? Menurut saya, justru kesaksian di zaman now ini sangat terbuka lebar. Yaitu punya wadah dan sarana dalam rangka mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu justru di zaman now ini sangat terbuka. Oh iya, Kenapa benar. bisa begitu? Melalui berbagai media komunikasi yang sangat canggih sekarang Iya, ini. betul. Kita bisa TikTok terkait dengan bagaimana kasih Kristus yang kita alami. Kita bisa cerita atau bersaksi tentang pengalaman berjalan bersama Tuhan dalam hidup kita. Atau ber-PI melalui media sosial itu kan sekarang banyak. Iya, benar, Nah, Pak. ini kalau tidak dimanfaatkan dan tidak dikerjakan dalam koridor marturia, sayang sekali gitu ya kan. Jadi marturia itu atau yang disebut kesaksian itu bisa dilakukan. Untuk itu penting ya, ini penting bagi gereja secara organisasi melakukan terobosan-terobosan bagi generasi muda dalam rangka mengerjakan 3 tugas panggilan gereja. Agar apa? Agar misi kasih Tuhan untuk menjangkau semua generasi itu dapat terlaksana dengan baik dan utuh. Nah, ini kembali kepada gereja untuk boleh menemukan terobosan-terobosan supaya jangan berpikir itu kan zaman dulu, sekarang apakah masih relevan? Sekali lagi, semuanya bisa dikerjakan di semua zaman atau generasi yang ada. Seperti itu, Kak Elsa. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Nah, Pak, ini ada salah satu yang tidak bisa dipungkiri ya di dalam gereja gitu, yaitu Betul. adanya gap gitu yang tak Terhindarkan. terhindarkan gitu ya Ya. antara usia muda dan juga usia Tua. tua gitu. Nah, khususnya dalam konteks persekutuan gitu. Nah, Koinonianya ya. bagaimana kita juga menjembatani gitu Ya. gap tersebut gitu, Pak? Jadi begini, memang harus kita akui bahwa gap atau jurang pemisah ya antara usia muda dengan usia tua itu sesuatu yang realita atau kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ya. Karena memang antara generasi tua dengan generasi muda itu pasti ada banyak perbedaan. Ada banyak perbedaan pemikiran, perbedaan gaya, perbedaan selera, dan masih banyak hal yang lain lagi. Serta keinginan-keinginan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang tidak bisa dipungkiri bisa menimbulkan gap tadi itu, terutama dalam dalam konteks mau bersekutu. Coba kita perhatikan. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja, tetap semuanya adalah menimbulkan gap. Di gereja-gereja kan selalu ada pemisahan-pemisahan berdasarkan jenjang usia kan. Iya, benar. Nah, komisi anak, komisi remaja, pemuda, kemudian dewasa muda atau dewasa tua, dan kemudian sampai selanjutnya lansia. Nah, pemisahan-pemisahan sesuai dengan jenjang usia ini memang tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi kalau kita tidak menyadarinya, kemudian kita tidak memiliki terobosan-terobosan untuk mengatasi itu akan semakin menciptakan gap yang makin lebar itu tentunya, ya kan? Nah, saya mengatakan ini tidak berarti itu dilebur atau dihilangkan, sama sekali tidak. Tetapi sekali lagi, gereja harus memiliki terobosan-terobosan untuk menjembatani supaya sekalipun pemisahan-pemisahan terkait dengan jenjang usia itu tetap menjadi pola pelayanan sesuai dengan kebutuhan konteks atau jenjang usia yang bersangkutan.
Tetapi mungkin dalam kesempatan-kesempatan atau momen-momen tertentu bisa memikirkan suatu kolaborasi. Nah, Oke oke, kolaborasi iya benar benar, Pak. misalnya, untuk apa? Untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masing-masing, jenjang usia itu dalam konteks persekutuan atau koinonia, ya. Kita banyak mendengar ada gereja-gereja yang sudah mulai me melakukan kebaktian intergenerasi atau persekutuan intergenerasi. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan, tetapi bisa terjawab ketika dikolaborasi dalam persekutuan intergenerasi itu. Mengenai kemasannya, tentu saja ini perlu duduk bersama untuk memikirkan dan membicarakan, mempersiapkan segala sesuatunya itu. Dan di dalam mengerjakan atau mengolaborasi yang kemudian bisa mengakomodir semua perbedaan usia itu tadi, katakanlah generasi tua yang seleranya begini, kemudian generasi muda yang seleranya seperti ini. Generasi muda cukup cepat bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dan cukup bisa menikmatinya. Sedangkan generasi tua tidak mudah untuk adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan itu bukan tidak mungkin untuk dikolaborasi supaya kebutuhan masing-masing itu bisa terakomodir. Nah, misalnya ini, pada momen-momen tertentu mengadakan suatu proyek atau kegiatan yang melibatkan intergenerasi dalam rangka membangun dan menghidupkan persekutuan antar generasi. Nah, coba gereja kita belum ya mengadakan ini ya. Semoga nanti generasi muda mulai memikirkan, lalu membuat suatu kolaborasi yang apik sehingga terbentuk persekutuan intergenerasi. Mengenai bentuknya bagaimana, saya mungkin sekarang belum bisa menjawab ya. Tapi itu dimungkinkan untuk dikerjakan. Nah, dalam mengolaborasi kegiatan antar generasi atau generasi tua dengan generasi muda itu, yang harus diperhatikan adalah jangan menjadikan idealisme sebagai tujuan. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau misalnya menjadikan idealisme sebagai tujuan, yang tua kan punya idealisme sendiri. Yang muda juga mempunyai idealisme sendiri. Nah, kalau ini masing-masing dipertahankan, tidak terjadi kolaborasi dan tidak bisa mengakomodir kebutuhan masing-masing. Lalu bagaimana? Yang harus ditonjolkan adalah hadapi realitas ini. Sama-sama kalau menghadapi realitas itu kan berarti ada sebuah kerendahan hati. Ini realita yang tidak bisa dipungkiri. Nah, bagaimana supaya realita ini kita bisa jawab untuk kebutuhan? Maka sama-sama harus bisa berkolaborasi. Nah, mungkin pasti ada yang dikorbankan tentunya ya. Yaitu idealisme itu tadi yang harus dikorbankan. Tetapi demi mencapai kebutuhan yang bisa dicapai atau didapatkan melalui realitas yang ada, tapi kebutuhan bisa terjawab dalam sebuah persekutuan. Artinya apa? Ada ruang keterbukaan, ada ruang penyesuaian, ada ruang untuk saling menerima dan saling memberi di dalam kolaborasi itu. Sehingga akan mewujudkan koinonia yang apik, yang indah menurut saya. Nah, sekali lagi gereja perlu membuat terobosan-terobosan dalam hal ini. Nah, dalam rangka itu saya yakin percaya generasi tua bisa bertumbuh, generasi muda juga bisa bertumbuh secara bersama-sama di dalam Tuhan. Itu apa yang saya pikirkan terkait dengan mengatasi gap yang ada. Seperti Oke. itu. Baik Kak Elsa. Pak, terima kasih. Berarti memang harus ada setidaknya kayak persekutuan yang memang kita ajak semuanya gitu supaya bisa Ya, menjembatani hal tersebut ya Pak. itu salah satu. Tapi mungkin ada Ada hal-hal lagi lain hal-hal yang lagi lebih lagi ya. yang mungkin kita belum sempat memikirkan dalam konteks ini. Iya. Tetapi itu salah satu hal yang menurut saya perlu dipikirkan, perlu dikemas, dan berani untuk mengadakan. Oke, Seperti baik itu. ya. Semoga nanti
jemaat yang lihat atau mungkin ada gereja lain yang lihat, ya mungkin bisa termotivasi gitu ya Ya, untuk bisa menjalankan itu semuanya, Pak. Oke, terima kasih nih Pak sebelumnya sudah menjelaskan buat kita semua gitu kan ya mengenai hal ini. Nah, Pak, sebelum kita menutup diskusi kita gitu ya, mungkin Bapak ada mau menyampaikan gitu kesimpulan dari Tritugas Gereja ini, ya. Pak? Saya tidak menyampaikan kesimpulan tetapi closing statement ya. Saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, yang pertama kita harus memahami bahwa kita ini adalah gereja, yaitu orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Bukan hanya untuk menikmati berkat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Perbuatan besar dari Dia itu adalah 3 tugas panggilan kita sebagai gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Jangan pernah menganggap 3 panggilan gereja ini sebagai sesuatu yang tidak relevan. 3 tugas panggilan gereja ini akan selalu dan selalu relevan selama gereja itu masih ada di dunia. Karena itulah sebenarnya misi Tuhan bagi kita semua sebagai gereja. Perjuangkan itu, mari kita kerjakan agar dunia bisa mengalami kasih Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan memberkati kita semua. Oke, amin. Terima kasih banyak loh Pak untuk statementnya itu, Pak. Oke, Pak, sebelum kita menutup acara ini, saya meminta tolong untuk Bapak menutup kita dalam doa gitu baik, ya Pak. kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang telah memanggil kami dari lumpur dosa, menyelamatkan kami melalui karya Tuhan Yesus Kristus, untuk menikmati anugerah keselamatan-Mu yang begitu besar. Namun kami juga harus menyadari bahwa kami harus melakukan tugas panggilan sebagai gereja, yaitu melakukan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sesuai dengan apa yang Engkau percayakan kepada kami, agar dunia boleh merasakan kasih Kristus yang menyelamatkan itu melalui kami sebagai gereja, baik kami sebagai pribadi gereja, orang-orang yang telah dipanggil keluar, ataupun sebagai gereja secara institusi. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerjakan tugas panggilan kami ini dengan baik, dengan utuh, seturut anugerah dan kehendak-Mu. Berkati setiap kami, pendengar yang mendengar, supaya kami juga boleh termotivasi untuk mengerjakan 3 tugas panggilan gereja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Pak Andreas, sekali lagi Ya, saya mau ucapkan terima kasih banyak loh Pak untuk sama-sama. waktunya Tuhan memberkati. yang luar biasa sudah menjelaskan kepada Ya. kita semua. Oke, jemaat sekalian, terima kasih banyak karena telah mengikuti acara ini. Kiranya semuanya dapat terberkati melalui program ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan semua. Yesus memberkati.